Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan tradisional. Dengan beranggotakan pertama Aulia Ahli Nugrahani dengan NIM belakang 211, yang kedua Ibnu Cahyo Nugroho dengan NIM belakang 213, yang ketiga M. Zamrud Ahlun Naja dengan NIM belakang 217, dan yang terakhir saya sendiri Akila Putramida dengan NIM belakang 268. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat akuntansi dari berbagai gambaran. Komite on Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants pada awalnya mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan aturan baku dan dalam satuan uang, transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian darinya memiliki karakter keuangan dan selanjutnya interpretasi atas hasilnya. Namun, belakangan ini akuntansi telah didefinisikan sebagai referensi pada suatu konsep informasi, yaitu akuntansi merupakan aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dan dalam membuat pilihan logis di antara serangkaian tindakan. Definisi-definisi tadi mengacu kepada akuntansi baik sebagai seni maupun suatu aktivitas pelayanan dan secara tidak langsung menyatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Yang pertama ada gambaran akuntansi sebuah ideologi. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi, sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Lalu ada akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa karena satu alat yang mengkomunikasikan informasi dalam suatu bisnis. Kemudian ada akuntansi sebagai sejarah. Kenapa akuntansi dikatakan sebagai sebuah sejarah? Karena bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan, pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Lalu ada akuntansi sebagai realitas masa kini. Akuntansi dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini atau current economic reality. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Lalu ada gambaran akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi diasumsikan menjadi suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar, biasanya si akuntan, lalu saluran komunikasi dan serangkaian penerima yaitu pengguna eksternal. Lalu ada akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi dipandang sebagai komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. Akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Melalui akuntansi, suatu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Lalu ada akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai suatu alasan logis atau rasional, karena akuntansi mungkin digunakan untuk melekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian yang melingkupi kebanyakan angka, akuntansi mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk melegitimasi pemunculannya. Kemudian ada akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi mungkin dipandang sebagai perumpamaan atau imagery karena akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi. Lalu ada akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi dapat dipandang sebagai percobaan atau experimentation
karena akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Yang terakhir, akuntansi sebagai distorsi. Kenapa? Karena akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal. Akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Baik, kali ini kita akan bahas penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Nah, penyusunan teori akuntansi dilakukan untuk memahami dan membimbing praktik akuntansi agar lebih sistematis dan masuk akal. Namun, teori yang dibuat harus melalui proses validasi dan verifikasi terlebih dahulu. Nah, proses ini bisa dilakukan secara logis seperti menggunakan matematika dan dedukasi atau secara empiris, yaitu dengan mengamati fenomena nyata di dunia akuntansi. Nah, kalau teori yang ada tidak bisa menjelaskan atau memprediksi fenomena akuntansi dengan baik, maka teori itu harus diganti dengan teori yang lebih baik dan lebih relevan. Dalam sejarahnya, ada dua pendekatan utama dalam penyusunan teori akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, yang cenderung menganggap bahwa praktik yang sudah ada itu benar tanpa perlu banyak pembuktian logis. Sementara itu, pendekatan modern berusaha untuk menguji teori secara sistematis, baik melalui analisis logis maupun penelitian empiris. Selain itu, ada berbagai metode yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, seperti pendekatan deduktif, induktif, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar akuntansi dapat berkembang dengan dasar yang kuat dan tidak asal dipraktikkan tanpa pemikiran yang matang. Hakikat teori akuntansi. Teori akuntansi adalah kumpulan konsep, prinsip, dan aturan yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan bagaimana akuntansi itu bekerja dalam dunia nyata. Teori ini bertujuan untuk memberikan dasar dalam memahami dan mengembangkan praktik akuntansi. Ada banyak teori akuntansi berbeda yang berkembang karena adanya perbedaan cara pandang terhadap penggunaan data akuntansi dan lingkungan yang dimana data tersebut itu digunakan. Karena itu, teori akuntansi ini lebih dianggap sebagai kumpulan teori-teori yang saling melengkapi daripada satu teori tunggal yang sempurna. Definisi teori menurut Hendrickson dan McDonald. Menurut Hendrickson mengatakan bahwa teori akuntansi itu kumpulan prinsip yang bisa menjadi pedoman untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Namun menurut McDonald mengatakan bahwa teori akuntansi itu memiliki 3 elemen, yaitu simbol seperti debit kredit, aturan penerjemahan, yaitu cara mencatat transaksi, dan aturan manipulasi, yaitu teknik untuk menentukan keuntungan. Metodologi perumusan teori akuntansi. Untuk merumuskan teori akuntansi, diperlukan suatu metodologi atau cara pendekatan yang jelas. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu metode deskriptif dan metode normatif. Yang pertama ada pendekatan deskriptif, berfokus pada menjelaskan dan membenarkan praktik akuntansi yang sudah ada. Artinya, metode ini mengganti bagaimana akuntansi diterapkan di dunia nyata dan kemudian memodifikasi atau merangkum praktik-praktik tersebut ke dalam suatu teori. Contohnya, teori deskriptif yang terkenal adalah Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise oleh Grady, yang merangkum prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua ada pendekatan normatif, lebih menitikberatkan pada bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya menerima praktik yang ada, tetapi juga mengusutkan standar atau aturan yang lebih ideal agar akuntansi bisa lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pengguna laporan keuangan. Contohnya, teori normatif ini dikembangkan oleh berbagai peneliti seperti Monitz, Sports, dan American Accounting Association yang mencoba merumuskan teori dasar akuntansi yang ideal. Pendekatan perumusan teori akuntansi. Pendekatan non-teoritis, cara menyusun teori yang lebih fokus pada praktik nyata dan peraturan yang berlaku. Bukan berdasarkan kajian mendalam atau konsep teoritis yang abstrak. Ada dua jenis pendekatan dalam kategori ini, yaitu pendekatan pragmatis dan pendekatan kekuasaan.
Apa sih pendekatan pragmatis dan kekuasaan itu? Pendekatan pragmatis adalah teori akuntansi yang dibuat dengan melihat apa yang sudah terjadi di dunia nyata dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah secara praktis. Prinsip dan teknik akuntansi dipilih berdasarkan kegunaannya bagi pengguna laporan keuangan. Misalnya, apakah informasi tersebut relevan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pendekatan kekuasaan, yaitu pendekatan yang disusun berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas resmi, seperti IAI mengeluarkan SHK. Peraturan ini menjadi pedoman wajib dalam praktik akuntansi, sehingga lebih bersifat mengatur. Pendekatan deduktif dimulai dari proposisi akuntansi dasar hingga dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman. Langkah-langkahnya meliputi penentuan tujuan laporan keuangan, pemilihan postulat akuntansi, penentuan prinsip akuntansi, dan pengembangan teknik akuntansi. Yang terakhir ada pendekatan induktif. Pendekatan ini melibatkan pengamatan yang pengukuran rinci, yang kemudian digeneralisasi menjadi prinsip-prinsip akuntansi. Langkah-langkahnya meliputi mencatat semua observasi, menganalisis hasil observasi, generalisasi hasil observasi, dan pengujian generalisasi. Pendekatan etika berdasarkan konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Prinsip-prinsip akuntansi dirumuskan berdasarkan pertimbangan etika. Pendekatan sosiologi menitikberatkan pada pengaruh sosial dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Yang terakhir ada pendekatan ekonomi berfokus pada pengendalian perilaku indikator makroekonomi akibat adopsi teknik akuntansi. Baik, yang terakhir yaitu pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Nah, secara umum, perumusan suatu teori akuntansi ini dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi itu telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan dan bukannya hanya satu dari pendekatan yang disajikan. Nah, pendekatan selektif adalah terutama merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, seperti pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Jadi, kesimpulannya materi ini yaitu pendekatan tradisional terhadap perumusan suatu teori akuntansi telah menggunakan metodologi normatif atau metodologi deskriptif, yaitu suatu pendekatan teoritis atau non-teoritis, suatu bentuk alasan deduktif atau induktif, dan telah berfokus pada suatu konsep kewajaran, kesejahteraan sosial, atau kesejahteraan ekonomi. Pendekatan tradisional telah berubah secara perlahan menjadi pendekatan selektif dan mulai digantikan oleh pendekatan-pendekatan yang lebih baru dan lebih efektif. Apapun pendekatan yang dipilih, penting untuk diingat bahwa suatu teori akuntansi harus dikonfirmasikan untuk dapat diterima. Mungkin cukup itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.